Hey guys, Mike di sini. Hari ini sebenarnya kita lagi nggak pingin nge-review laptop yang paling baru. Bahkan sebenarnya ini laptop keluaran tahun lalu. Tapi, just maybe, ini adalah salah satu laptop gaming high-end terbaik yang pernah dibuat. Seperti yang sebelumnya kami pernah bahas di video tentang kasta laptop gaming HP, Omen X adalah seri elite yang jauh lebih mahal ketimbang HP Omen biasa, apalagi Pavilion Gaming. Kalau kalian nggak tertarik lihat barang-barang mahal kayak gini, well, makasih udah nonton. Silahkan tutup video ini. Oke, saat kita melihat Omen X2S dalam kondisi tertutup, jujur laptop ini low profile banget. Mungkin lebih tepatnya K3, kalem-kalem, keren. Wujudnya practically hampir sama persis dengan HP Omen 15 standar tahun 2019. Ya oke, backlit RGB logonya tetap bisa memperlihatkan kalau ini laptop gaming. Meski penampilan sederhana, build quality sih mantep. Kurang lebih seluruh chassis terbuat dari metal dengan finishing rapi dan cukup solid. Seperti rata-rata laptop gaming papan atas yang semestinya kecuali bagian screen assembly. Laptop ini bobotnya juga nggak jauh beda dibanding Omen 15 standar. Keajaiban laptop ini yang sebenarnya baru terlihat ketika dibuka. Demi memaksimalkan airflow, posisi kedua hinge khas HP Omen ada di tengah. Dan sama seperti beberapa laptop gaming compact performa tinggi lainnya, keyboard dipindahkan ke bawah agar memaksimalkan ruang untuk hardware serta cooling di bagian atas bodi, dengan touchpad ditempatkan di sisi kanan. Ya, masalah ergonomis keyboard ini bisa kita bicarain lagi nanti, karena yang membuat Omen X2S unik ialah ada touchscreen 6 inci di bawah kaca yang menemani layar utama. Jadi saat laptop ini keluar tahun lalu, Omen X2S adalah laptop gaming pertama berlayar ganda. Nah, sebelum kita eksplorasi layar kecil ini, layar utamanya sendiri nggak kalah menarik. Harus diakui bezel atasnya masih sedikit luas untuk standar zaman sekarang. Yang penting posisi webcam ada di bezel atas ini. Mengingat ini bukan laptop gaming 17 inci, layar Full HD refresh rate tinggi masih lebih masuk akal ketimbang layar 4K. Kontras dan gamutnya cukup oke untuk streaming film bahkan untuk produktivitas, namun yang utama adalah refresh rate 240 Hz. Dijamin memuaskan bagi para gamer kompetitif yang belum puas dengan layar 144 Hz. Dan untuk gaming inilah sang layar kedua dirancang. Fitur produktivitasnya emang nggak lengkap kayak screenpad dari merek sebelah. Mentok-mentok ya bisa dipakai sebagai numpad. Tetapi yang penting adalah ini bisa dipakai untuk monitoring suhu, power profile, ganti profile RGB logo, sayang untuk pengaturan keyboard tetap mesti di layar utama, dan pengaturan-pengaturan sistem lainnya via Omen Command Center. Nah, enaknya layar ini dipakai untuk multitasking, dan semua aplikasi yang ditarik ke bawah bisa otomatis berubah jadi full screen jika support, plus font size lebih besar. Misalkan baca guide atau walkthrough sambil main game, bisa juga ngedit video sambil nonton Twitch, atau tentu saja buat nampilin chat Discord. Di atas touchpad ada 8 tombol. Baris pertama terdiri dari Omen Command Center, Print Screen, Home, dan End. Baris kedua ada shortcut Virtual Numpad, On-Off Second Screen, pengaturan brightness 4 tingkat, serta swap display untuk memindahkan konten layar secara praktis. Sebenarnya, kalau HP nanti mau update dengan fitur lebih banyak, boleh banget sih. Misalkan shortcut aplikasi dan file. Tapi itu pun bisa diakalin dengan naruh icon shortcut di desktop. Intinya ini fitur yang cukup menarik, dan semoga HP bisa terus menambah fitur yang intuitif ke depannya. Di bagian konektivitas ada USB-C Thunderbolt 3 dan USB-A 3.2 di samping exhaust port kanan. Tentu ada lagi 2 exhaust port di bagian pantat. Lanjut charging port, HDMI, 2 lagi USB-A 3.2, LAN port, serta combo audio jack. Perlu diingat aja kalau pakai mouse mungkin nggak nyaman kalau posisinya agak di atas mendekati exhaust port. Tapi kami yakin alasan utama kalian pingin beli laptop ini bukan cuma karena ada second screen, melainkan jeruan bukan main-main dalam form factor laptop yang gampang dimasukin tas. Sebagai flagship Omen, Omen X2S dilengkapi CPU Core i9 9880H octa-core dan GPU RTX 2080 Max-Q. Meski ini bukan Core i9 seri K yang bisa di-overclock, performanya tetap ngebut, lebih kenceng signifikan dari CPU 6 core seperti Core i7. Di stress test pun lolos, suhunya lumayan terkendali walau paling mentok di 4,7 GHz, 100 mHz lebih rendah dari spec sheet. Yang penting, performanya konsisten, bebas dari segala bottleneck ketika dipasangkan dengan GPU RTX 2080.
Dengan layar 1080p, tentu saja kalian bisa mainin game-game AAA setting mentok di atas 60 fps. Namun, jika mau menggunakan potensi maksimal dari sang layar 240Hz, game-game e-sport seperti CSGO lah yang berjaya. Jadi kenapa suhunya bisa aman-aman aja? Jawabannya adalah di sistem cooling ekstensif dengan 3 heatsink yang hebatnya nggak berisik, dan kabar baiknya ini thermal paste-nya bukan thermal paste biasa. Udah pakai liquid metal compound thermal grizzly. Jadi siapapun yang beli laptop ini udah nggak perlu lagi upgrade thermal paste, sebuah langkah yang semestinya diikuti semua vendor laptop gaming high-end. Selain itu ya kecuali kalian masih main game di atas paha, keyboardnya udah pasti adem karena jauh dari pusat panas. Dan nggak tanggung-tanggung, di sini ada RAM dual channel 32GB yang bisa dijalankan secara XMP via Omen Command Center hingga kecepatan 3200 mHz. Di samping itu, kedua slot NVMe-nya pun udah dipenuhi SSD 2x1TB WD-SN720 dalam konfigurasi RAID 0, yang berarti ya kenceng. Again, ini juga bukti bahwa practically semuanya dibentokin sehingga nggak perlu lagi kita upgrade RAM maupun storage ke depannya. Di saat keyboardnya sendiri feel-nya kurang lebih sama dengan Omen 15 series, plus dilengkapi individual RGB lighting dan tanpa numpad, posisinya yang di bawah akan menyulitkan kalian untuk ngetik di pangkuan. Ya, trade-off memaksimalkan cooling dan menaruh touchscreen intinya. Ini adalah laptop yang dimaksudkan untuk dipakai di atas meja. Touchpad-nya jelas enak karena punya hardware button, terus tombol power pun terpisah. Mungkin satu-satunya kekurangan besar dari laptop ini ialah daya tahan baterai. Dengan baterai 72Wh sekalipun, baterai life di sini sangat sulit tembus kisaran 2 hingga 3 jam penggunaan ringan di profile comfort dan power saver tanpa second screen. Kemungkinan karena absennya Nvidia Optimus. Tapi tenang aja guys, adapternya pakai yang 230W standar, jadi jangan takut keberatan macam bawa adapter 300W. Lastly, suara speakernya pun sebagus Omen 15 series, karena sama-sama berlabel B&O. Jadi, apa yang sebenarnya membuat laptop ini bagus? Omen X2S emang sama sekali bukan sebuah laptop gaming murah. Faktanya, belum ada laptop gaming HP yang lebih mahal. Tetapi, walaupun hanya bisa dijangkau segelintir orang, atau segelintir sultan, laptop ini merupakan pilihan yang sangat masuk akal. Ukurannya pas, desain kalem-kalem keren, coolingnya oke, fiturnya lengkap, performa tinggi, dan yang paling penting, nggak tanggung-tanggung. HP memastikan bahwa laptop ini nggak perlu ditambah apa-apa lagi untuk memaksimalkan potensinya. Fitur second screen sendiri emang masih belum tentu dibutuhkan semua gamer. Tapi, ini jelas merupakan hal unik. Sekalipun laptop gaming bersenjatakan Intel Core generasi 10 dan RTX Super akan datang, laptop ini tetaplah laptop yang sangat bagus. Begitu aja intinya pendapat singkat kami tentang HP Omen X2S. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, and as always, stay safe.